الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan semoga dicintai dan diridai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kita kaum muslimin berharap dan mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan, melalui ibadah-ibadah dan perjuangan-perjuangan yang kita lakukan di dalam Islam untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa amalan-amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan tersebut adalah amalan menuntut ilmu. Di antara perjuangan tersebut adalah perjuangan melakukan perjalanan sehingga sampai ke majelis dari majelis-majelis ilmu. Dan kita bermohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan dan amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang fikih salat, fikih ibadah. Kita akan masuk bab yang keempat, bab tentang fi syurutus salah wa arkaniha wa adillatu dzalik wa hukmu tarikuha. Bab berkait tentang syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat serta dalil-dalil yang berkaitan dengan syarat dan rukun tersebut ditambah dengan hukum orang yang meninggalkan salat. Sebelumnya kita telah membahas tentang mawaqit as-salah, waktu-waktu pelaksanaan salat. 6. Apakah dia waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh? Maka hari ini kita membahas syarat-syarat salat dan rukun-rukun yang ada di dalam ibadah salat. Wa fihi masail. Langsung saja kita membahas bagian-bagian yang terdapat di dalam bab ini. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama, fi adadis salawat al-maktubah. Berkaitan tentang jumlah salat yang wajib. Dan kita ketahui bersama bahwa jumlah salat yang wajib itu ada 5. Adadus salawatul maktubah khamsun. Jumlah salat yang wajib yang dituntut atas kita sehari semalam itu ada 5 waktu. Ada 5 waktu, ada 5 kali. Wahiyal fajr, yang pertama waktu fajar, yang kedua waktu zuhur, yang ketiga waktu asar, yang keempat waktu maghrib, yang kelima waktu isya. Dan itu keseluruhan salat yang wajib kita laksanakan sehari 5 waktu. Nah, ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya hadis Talhah bin Ubaidillah bahwa ada seorang A'rabi, Arab kampung, Arab pedalaman
tentunya orang Arab ini tidak memiliki ilmu. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza faradallahu alayya minas shalah?" Ya Rasulullah, aku mau bertanya, kewajiban apa yang Allah bebani atasku dalam perkara salat? Salat apa saja yang wajib ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khamsus salawat fil yaumi wa lailah." 5 waktu salat sehari semalam. 5 waktu salat sehari semalam yang wajib engkau kerjakan, yaitu fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kemudian bagian yang kedua, ala man tajib. Salat ini ya wajib atas siapa? Siapa saja yang wajib melaksanakan salat? Kewajiban salat ini tajibu 'ala al-muslim al-baligh al-'aqil ghair ha'id wan nufasa wa yu'mar biha as-sabi idza balagha 7 sinin wa yudrab 'alaiha lil 'ashr. Para ulama menyebutkan salat ini wajib dilaksanakan bagi seorang muslim atau setiap muslim yang sudah baligh. Kemudian dia berakal, dan kalau perempuan tidak haid, tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Dan juga salat ini diperintahkan kepada anak kecil yang masih berumur 7 tahun. Dan anak kecil yang sudah umur 10 tahun tidak salat, maka boleh diberikan hukuman berupa pukulan dengan pukulan yang sewajarnya, agar dia mengetahui bahwasanya orang tuanya marah kalau dia tidak melaksanakan salat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala marah kepada para hamba yang tidak melaksanakan salat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah li sab'in." Suruh anak kalian melaksanakan salat apabila umur mereka sudah 7 tahun. Sudah bisa disuruh. Ya. Bahkan sebelum 7 tahun juga boleh disuruh kalau mereka sudah mau salat. Ya. Tapi kalau sudah 7, nah ini sudah harus dirutinkan, diingatkan. Zuhur diingatkan, asar diingatkan, maghrib diingatkan, isya diingatkan. Dari umur 7 tahun. Nah, wadribuhum 'alaiha li'ashr. Kata Nabi SAW, dan pukul mereka, beri hukuman untuk mereka kalau mereka sudah umur 10 tahun tidak salat. Laki-laki pada umumnya umur 10 tahun belum balik. Belum balik. Tapi Nabi SAW berikan pendidikan, kalau mereka sudah berumur 10 tahun tidak salat juga, kasih hukuman. Ya. Apakah dipukul? Namun para ulama menjelaskan pukulan di sini bukan ya pukulan seperti dia memukul dengan amarah, seperti dia marah dengan orang, tapi dia memukul di sini hanya sekedar pukulan yang tidak membekas. Ya. Bukan pukulan menyiksa. Ya. Nah, pukulan untuk mendidik, dan kita para orang tua sudah fahamlah ya apa itu makna pukulan untuk mendidik. Ya. Bagaimana pukulan mendidik, bagaimana pukulan ya menghajar. Ya. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji', dan kalau sudah 10 tahun ya, pisahkan anak-anak kalian dari tempat tidurnya. Antara laki-laki dengan perempuan sudah bisa dipisah tempat tidurnya. Nah, misalkan si abang umurnya sudah 10 tahun, kemudian adiknya yang perempuan ada sudah berumur 7 tahun, maka sudah bisa pisah antara si abang dengan si adik. Ya. Apalagi kalau si abang sudah 12 umurnya, si adik sudah 10 tahun, nah ini lebih-lebih lagi harus dipisah tempat tidurnya. Ya. Dan kalau bisa dipisah kamar, ada kamar khusus, ini kamar laki-laki, anak laki-laki, ini kamar anak perempuan, maka itu lebih baik. Nah, yaitu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tambahan dari hadis perintah untuk melakukan sholat dari umur 7 tahun
dan diberi hukuman kalau tidak sholat apabila telah berumur 10 tahun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini, kalaulah anak 10 tahun nggak sholat dipukul, bagaimana lagi orang yang sudah balik? Bagaimana lagi orang tuanya sendiri yang nggak sholat? Kira-kira apa hukuman yang pantas bagi mereka? Sehingga tidak asing bagi kita, Nabi SAW sangat marah kepada kaum muslimin yang mereka nggak sholat. Sampai Nabi SAW merencanakan untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak sholat. Ya. Wajar Nabi SAW bersikap seperti itu. Karena kepada anak kecil saja yang umur 10 tahun, belum balik, tapi Nabi suruh kasih hukuman. Bagaimana lagi yang tua yang tidak sholat? Dan kita telah sampaikan, ya, tidak ada alasan apapun untuk tidak sholat. Tidak ada alasan apapun untuk tidak sholat, kecuali gila. Ya. Kecuali gila. Kalau sakit masih tetap wajib sholat. Separah apapun sakitnya, masih tetap wajib sholat. Kecuali dia dalam keadaan koma, nggak sadar. Tapi dalam keadaan dia masih sadar, patah kakinya, patah lengannya, nggak bisa dia berdiri, nggak bisa dia duduk, nggak bisa dia bergerak ke samping dan ke kanan. Tapi dia dalam keadaan ya, bisa berpikir, dia hidup, akalnya masih jalan, maka wajib tetap sholat. Nggak bisa berwudu, diwudukan. Nggak bisa kena air, ditayamumkan. Kemudian diajari sholat dalam keadaan berbaring. Nah, sampai seperti itu keadaan wajibnya seorang sholat. Maka di antara perkara yang penting untuk diajarkan kepada umat Islam adalah bagaimana praktek sholat ketika dalam keadaan sakit. Maka di rumah sakit itu penting untuk diajari bagaimana praktek sholat di saat sakit. Yeah. Nah, baik, kita masuk masalah yang ketiga, fi syurutiha, syarat-syarat sholat. Syarat sholat kurang lebihnya ada 9. Ada 9 syarat sholat. Yang namanya syarat berarti sebelum melaksanakan sholat, penuhi dulu syarat. Ya, syaratnya ini. Sebelum melaksanakan sholat, penuhi dulu syarat. Itu yang disebut dengan syarat. Syarat yang pertama, Islam. Islam dulu, baru sholat. Ya. Sehingga kalau tidak Islam, sholat nggak diterima, nggak cukup syarat. Ya. Maka yang pertama Islam. Fala tasih min kafir. Tidak sah dari orang kafir. Ya. Karena batal amal mereka. Dalam keadaan masih kafir, tidak diterima amalan. Amalan apapun, dari amalan-amalan kebajikan dan kebaikan, itu tidak dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia masuk Islam. Sebaik apapun dia, tidak dianggap sebagai amalan baik di sisi Allah dan tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dia mendapat ganjaran dari manusia saja di dunia. Orang kafir buat baik, ya, maka dia hanya mendapatkan ganjaran dari manusia, balasan dari manusia. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun sampai dia masuk Islam. Kemudian syarat yang kedua al-aql, berakal. Fala tasih min majnun, sehingga salat tidak sah dari orang gila. Orang gila, orang yang tidak pas akalnya, sembraut akalnya, maka tidak sah. Li'adami taklifihi, karena orang gila tidak dibebani untuk salat. Ya. Tapi orang gila dia dijaga, dia dirawat, ya, diobati, semoga gilanya hilang, sembuh, kemudian baru dia salat. Kemudian syarat yang ketiga al-bulugh, baligh. Fala tajib 'ala as-sabi hatta yablugh, sehingga tidak wajib bagi anak kecil sampai dia baligh, tidak wajib. Maksud di sini tidak wajib kalaupun ya, dia tidak mengerjakannya, dia belum baligh nih. Dia tidak mengerjakan sholat, maka dia belum menanggung dosanya. Belum menanggung dosanya. Tapi kalau sudah baligh, dia tidak sholat, maka dia telah dibebani dosa. Dosa itu dia bebani sendiri, akan dilemparkan ke punggungnya.
Walakin yu'mar biha li sab'in. Tapi ya, anak yang belum baligh tetap disuruh untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun tadi. Dan dipukul kalau mereka sudah umur 10 tahun tidak juga sholat. Seperti hadis yang kita bacakan tadi. Suruh anak kalian sholat ketika mereka umur 7 tahun dan pukul mereka ketika umur 10 tahun tidak sholat. Nah, jadi anak-anak itu perlu diingatkan, apalagi yang sudah baligh. Ya, wahai anakku, bapakmu ini berlepas diri dari dosa yang kau lakukan, yaitu dosa meninggalkan sholat. Ya, kau telah menanggungnya sendiri. Ya, kau akan memikul dosa itu sendiri. Bapakmu ini telah mengajarimu, telah mengingatkanmu, telah menyuruhmu dari engkau berumur 7 tahun. Kau sekarang sudah berumur 13 tahun. Kau sekarang sudah berumur 14 tahun. Kau sudah baligh. Kau tidak sholat, kau menanggung semuanya. 6. Orang tua dia tetap menyuruh. Yang keempat, at-taharah minal hadatsain ma'al qadrah. Suci dari 2 hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air besar. Buang air besar hadas kecil. Buang air besar hadas kecil. Nah, hadas besar yang mana? Junub. Jadi hadas besar itu cara mensucikannya harus mandi. Harus mandi wajib. Nah, itu hadas besar. Tapi kalau cara mensucikannya cukup untuk berwudu, selesai dengan berwudu saja, maka itu hadas kecil. Orang yang buang air besar harus mandi wajib atau cukup berwudu? Cukup berwudu. Dia istinja, dia cebok, kemudian dia berwudu, selesai. Tapi orang yang junub, mimpi basah ataupun melakukan hubungan, keluar nutfah, maka dia wajib mandi. Atau wanita haid, suci dari haidnya, maka untuk mensucikan hal tersebut dia wajib mandi. Nifas juga demikian. Nah, itu hadas besar. Hadas kecil cukup dihilangkan dengan wudu. Ma'al qudrah, semampunya. Menghilangkan hadas semampunya. Kadang ada orang nggak mampu menghilangkan dengan air. Gimana kalau nggak mampu menghilangkan dengan air? Tayammum. Tayammum. Ya, maka disebut di sini suci dari 2 hadas ma'al qudrah, dengan kemampuan. Kalau kita nggak mampu pakai air karena kita sakit, mampunya dengan tayammum, maka tayammum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda pada hadis Ibnu Umar, la yaqbalullah salata bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat yang dilaksanakan tanpa bertaharah, tanpa bersuci. Dia main salat saja tidak berwudu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya, karena taharah, bersuci itu termasuk syarat yang harus dia lakukan terlebih dahulu baru dia salat. Nah, kemudian yang kelima, dukhul waktu lis-shalah al-muaqqatah. Masuk waktu salat. Ini termasuk syarat yang perlu diperhatikan. Masuk waktu salat. Jangan dia salat sebelum waktunya. Dia salat pada waktunya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat dia adalah kewajiban yang diwajibkan kepada orang-orang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah masuk waktunya baru dia salat. 6. Sehingga seorang tidak boleh dia melakukan salat kalau belum waktunya. Walau hanya beberapa menit dia dahulukan, tidak boleh. Sampai datang waktunya, tepat waktu dia kerjakan. Dan masuknya waktu
itu ditandai dengan dikumandangkan azan, sehingga muadzin berkewajiban untuk mengumandangkan azan tepat pada waktunya. Sebagaimana kita telah bahas dalam bab muadzin kemarin, ya, seorang muadzin dia harus azan tepat waktu, tidak boleh dia azan sebelum waktunya. Karena itu juga syarat melakukan azan masuk waktu. Syarat mengumandangkan azan masuk waktu. Kemudian syarat salat yang keenam, sitrul aurah ma'al qudrah bi syai'in la yasiful basyarah. Syarat salat yang keenam, menutup aurat, ya, semampunya. Dan lebih afdal kalau dia menutupnya dengan kain yang tidak yasiful basyarah, yang tidak transparan ataupun membentuk tubuhnya. Ya. Transparan ataupun membentuk tubuhnya. Ya. Kalau transparan ya kayak nggak pakai baju. Transparan, nampak dia pakai baju, nampak. Ya. Nampak itu pusatnya, itu lengannya, itu lekuk tubuhnya, nampak. Ya. Sama seperti nggak pakai baju. Transparan atau yang tidak membentuk tubuhnya, maka itu menutup aurat yang sempurna. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah pakaian kalian, kenakanlah pakaian kalian ketika hendak ke masjid. Zinah di situ adalah pakaian yang biasa dipakai. Nah, kalau kita biasa pakai kemeja, biasa pakai koko, biasa pakai gamis, biasa pakai jubah. Nah, semakin auratnya tertutup, ya, dengan baik, maka semakin sempurna salatnya. Dan Nabi SAW bersabda, la yakbalullah salata haid illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita dewasa illa bi khimar, kecuali dengan khimar, penutup kepala. Dia pakai mukena. Ya. Atau kalau nggak ada mukena, dia punya jilbabnya besar, ya, sampai ke lutut. Nggak perlu lagi pakai mukena, boleh. Nah, makanya sebagian akhwat, sebagian kaum muslimah yang pakaiannya sudah besar, jilbabnya sudah besar, dia sholat dengan pakaian tersebut tidak pakai mukena sah, selama terpenuhi syarat mukenanya suci, tidak ada kotoran, ya, tidak ada hadas dan tidak ada najis di pakaiannya tersebut. Nah, boleh dia mengenakannya. Wa auratul rajul al-baligh ma baina as-sirrah wal rukbah. Dan aurat lelaki itu antara pusar dan lututnya. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, "Idza shallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyikan fa tazir bihi." Kata Nabi SAW, apabila engkau sholat dengan memakai satu pakaian, kalau pakaiannya itu longgar, ya, maka jadikan dia sebagai jubahmu, turunkan semua. Wa in kana dayyiqan, kalau dia pakaian itu sempit, jadikan dia sebagai sarung. Jadikan dia sebagai sarung. Wal aula wal afdal an yaj'al ala atiqihi syai'an min ath-thiyab. Dan yang paling afdal, dia menjadikan pakaian tersebut dari lehernya, dari atas ini ke bawah, dia pakai, dia tutup.
Nah, ada pakaian atas. Jangan terbuka, jangan dikira sementang-mentang aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, atas terbuka. Ya, hendaknya juga dia tutup sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun wanita maka seluruh badannya ditutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang terlihat kecuali wajahnya. Nah, kemudian yang ketujuh, ijtinabul najasah fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi ay makan salatihi. Terhindar najis, jauh dari najis. Badannya ya, tidak bernajis, pakaiannya tidak terkena najis, dan tempat dia sholat tidak ada najisnya. Ya. Semampunya, dia cek semampunya. Kalau dia sudah cek ini dalam keadaan suci, ternyata ada sesuatu najis yang menempel di pakaiannya atau di tempat dia beribadah, dalam keadaan dia tidak tahu dan sudah selesai sholat, maka sholatnya sah. Ya. Karena sebelum itu dia sudah berusaha untuk mengecek. Dan Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu sucikanlah, kata Allah. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, tanazzahu 'anil baul. Jagalah diri kalian dari percikan air kencing. Jagalah pakaian kalian dari percikan air kencing. Fa inna 'ammatu 'adzabil qabr minhu, karena kebanyakan orang itu diazab di kuburan gara-gara dia tidak menjaga pakaiannya dari percikan kencing. Ya. Biasanya ini kaum laki-laki. Ya. Kalau kencing sembarangan. Ya. Sehingga air kencing itu ya, ketika tidak benar dia mengeluarkannya, tetesan kencing, jatuhnya air kencing itu ke lantai, kemudian terpercik lagi, membal lagi ke celananya. Sadar nggak sadar, dia bawa ke sholat. Sehingga dia sholat dalam keadaan membawa najis dari percikan kencingnya sendiri. Karena itulah dia diazab di kubur. Karena itulah dia disiksa. Dikarenakan tidak memperhatikan pakaiannya saat sholat. Ya. Maka sangat digalakkan kencing itu dalam keadaan jongkok, kalau dia bisa jongkok. Kalaupun dia kencing dalam keadaan berdiri, maka dia jaga bagaimana caranya kencing itu tidak memercik ke celananya. Ya. Apakah dia kencingnya di kloset? Ya. Apakah dia kencingnya ya diarahkan ke dinding? Biasanya kalau ke dinding dia enggak membal airnya. Tapi kalau jatuh ke bawah, itu mercik dia, 100% tuh mercik. Dia kencing langsung ke lantai, dari lantai mercik ke celananya. Tapi kalau ke kloset, ya, ke lubang kloset, atau dalam keadaan jongkok, atau dia ke dinding, ya. Nah, maka insya Allah tidak terpercik. Tapi kalau langsung ke lantai, ya, apalagi lantai keramik, semen, itu kalau tidak hati-hati kena ke celananya. Dan najis, nggak boleh lagi dibawa sholat, harus dia ganti. Kalau dia sadar terkena hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, jaga itu. Waliqaulihi li Asma fi damil haid. Begitu juga sabda Nabi SAW kepada Asma dalam perkara darah haid yang mengenai pakaiannya. Darah haid seorang wanita mengenai pakaiannya. Ya, ini terkadang sering juga ya kaum ibu, kaum wanita haidnya terkadang ya tembus atau bocor sehingga mengenai pakaiannya. Sekarang dia nggak sadar. Maka ini perlu diperhatikan. Kata Nabi SAW, tahuttu thumma taqrasuhu bil ma'
thumma tandahuhu, thumma tusalli fihi. Kalau kalian melihat ada bercak darah, kata Nabi, tahuttuh, kalian korek, kalian bersihkan, kerok darah tersebut. Thumma taqrusuhu bil ma', kemudian kalian kucek dengan air, cuci, dibilas dengan air. Thumma tandahuhu, kemudian kalian bilas, kalian keringkan. Thumma tusalli fihi, kemudian pakai lagi, ya, salat dari pakaian tersebut. Artinya sudah tidak ada lagi darah haid. Darah haid najis. Nah, maka dalam mencucinya juga perlu diperhatikan agar bersih dan hilang. Nah, ini sebagaimana yang terjadi kepada salah seorang Arab Badui yang dia kencing di masjid. Kencing di masjid. Kata Nabi SAW, ariqu ala baulihi sijlan min ma'. Tuangkan seember air ke tempat kencingnya. Karena air mensucikan. Kata Nabi, tuangkan seember air. Jadi ada Arabi masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dia kencing di pojok masjid. Ya, sebagian para ulama menjelaskan hadis ini, kenapa dia bisa kecil? Apakah dia nggak tahu itu masjid? Karena dulu masjid-masjid dulu di zaman Nabi SAW di awal-awal bangun tidak seperti kita. Ya, masjidnya. Kalau seperti kita orang nggak tahu ini masjid. Kalau dulu mungkin hanya sepetak bangunan, lantainya masih lantai tanah. Ya, mungkin kalau orang kita melihat kayaknya ini gudang. Ya. Kayaknya ini tempat nggak dipakai, sehingga dia masuk, dia cari pojokan, dia kencing di situ, sampai sahabat-sahabat marah ingin memukul dia, dan Nabi SAW menahan ya para sahabat agar tidak menempeleng Badui tersebut. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil air dan menyiram hal tersebut. Lihat kebaikan Nabi SAW kepada Badui tersebut, hikmah Nabi SAW kepada Badui tersebut, ya, sampai-sampai Badui itu mengatakan Allahumma arham lana wa Allahumma arham Muhammad. Taib. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham siwana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan rahmati selain aku dan Muhammad. Ya. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati yang lainnya. Ya. Kenapa Badui ini marah kepada sahabat-sahabat yang lain yang ingin memukul dia? Ya. Tapi Nabi tahan. Ya. Kenapa? Ini Badui nggak tahu, dia jahil. Namanya juga Badui. Ya. Sehingga dengan kebaikan Nabi SAW melahirkan doa tersebut, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lainnya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qad dayya'tal wasi'. Kalau demikian wahai Badui, kau telah mempersempit sesuatu yang luas. Ya. Rahmat Allah itu luas. Kenapa engkau mempersempit hanya untukmu dan aku? Ya, doakan mereka juga, semoga mereka juga dirahmati. Ya. Di sini Baduinya merajuk. Ya. Ngambek dia. Kenapa? Karena perbuatannya itu dia hampir ya, diketok oleh para sahabat, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Dan itu sering terjadi pada Nabi SAW. Nabi sangat arham, sangat berkasih sayang kepada mereka para Badui. Pernah suatu hari Nabi SAW dicegat di tengah jalan oleh Badui. Kemudian apa yang dilakukan oleh Badui tersebut? Menarik kerah Nabi SAW. Bayangkan, Nabi ini ya, bukan presiden. Hari ini orang yang berani narik kerah presiden dihukum mati mungkin. Ini Nabi ditarik kerahnya, ya. Kata orang tersebut, ya Muhammad, aku lapar. Mana makanan untukku? Dikasih oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW tanya, apa lagi? Kau butuh apa? Ya. Minta saja aku akan beri. Diminta sama dia, dikasih oleh Nabi SAW. Apa lagi? Dikasih oleh Nabi SAW. Apa lagi? Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendapati orang semulia engkau, wahai Muhammad. Ya. Sejak itu dia tidak pernah lagi berlaku kasar kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian Nabi kita Muhammad SAW ketika dirinya yang diperlakukan tidak baik, biasa saja. Tapi kalau agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diperlakukan tidak baik, baru Nabi SAW marah. Ya. Nabi SAW tidak pernah marah ketika dirinya diperlakukan tidak baik, diludahi. Ya. Nabi SAW pernah dilempari kotoran, bahkan dituangkan kotoran onta ketika Nabi SAW sedang sujud. Nabi nggak marah. Ya. Karena itu berkaitan dengan dirinya. Tapi kalau berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi SAW baru marah. Nah, syarat yang ke-8, istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat semampunya. Menghadap kiblat semampunya. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan palingkan wajahmu ke masjidil haram, ke arah masjidil haram, arah kiblat. Semampunya di sini yaitu ketika kita telah berusaha ini memastikan arah kiblat, maka sholat di situ. Atau kita sholat di atas kendaraan. Ya. Sebelum atau sesudah kendaraan itu berjalan. Mungkin sebelum kendaraan itu berjalan kita bisa memastikan kiblat. Oh ke kiri, oh ke kanan, oh ke depan, oh ke belakang. Tapi kalau kendaraan sudah jalan, maka kita ikuti arah jalan kendaraan. Ya kita sholat saja menghadap kendaraan jalan. Nah, sholat di atas pesawat, ya. Sholat di atas apa lagi? Sholat di atas mobil, ya. Dan itu perlu dipraktekkan. Kalau dalam keadaan duduk di atas pesawat, umpamanya dia mau berangkat ke Jeddah atau berangkat kemana itu, ya, dia berangkat sebelum zuhur, otomatis nanti sampai ke zuhur Isya, sampai ke Jeddah Isya, ya. Maka dia harus sholat zuhurnya, asarnya, maghribnya, Isyanya di pesawat. Nah, kita pernah terbang selama 13 jam ya ke Turki saat itu. 13 jam dari Jakarta, Singapura, Turki, 13 jam. 13 jam nggak sholat, berarti kan sudah hampir 5 waktu sholat. Nah, maka harus sholat di pesawat. Ambil wudhu, air sekadarnya yang ada dalam pesawat, kemudian dia duduk kembali ke pesawat, duduk di atas kursi itu, menghadap kemana saja, ya menghadap otomatis ke depan, dia langsung sholat. Ya. Karena dia tidak memungkinkan mencari kiblat dengan pasti. Apalagi di dalam kendaraan, otomatis kendaraan itu dia akan ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, mal qudrah. Maka disebutkan di sini dengan sesuai dengan kemampuannya. Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu." Kalau kalian hendak menjalankan salat, maka sempurnakan wudu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat. Nah, yang ke-8 menghadap kiblat. Yang terakhir an-niyah. Yang terakhir nih niat. Udah siap semuanya, nah ini mau salat, mau takbir. Seorang niat, wala tasqut bihal, niat ini tidak bisa gugur dengan keadaan apapun. Yang namanya orang salat harus niat. Li hadis, sebagaimana hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan harus ada niat. Dan para ulama menjelaskan wa mahalluhal qalb, dan niat itu tempatnya di hati. Asal niat tempatnya di hati. Karena niat itu kita sepakati bersama, niat itu amalan hati. Niat. Ya. Si ada niat begini. Ya, si fulan ada niat begini, si alan ada niat begini. Ya. Niat itu dalam hati asalnya. Wa haqiqatuhal azm 'ala syai', dan hakikat niat adalah tekad yang kuat untuk melaksanakan sesuatu, itu niat. Ya.
tekad yang kuat, keinginan yang keras untuk melaksanakan sesuatu, itu dikatakan niat. Wala yushra'u talaffuz biha, dan tidak disyariatkan melafalkan niat ataupun membesarkan pengucapannya. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niat. Walam yarid anna ahadan, dan tidak pernah teriwayatkan dari salah seorang sahabat, satupun sahabat yang pernah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat. Jadi niat cukup di dalam hati seseorang ketika melaksanakan salat. Nah, ya. Makanya kalau kita mau mengecek, ya, misalkan ya umpamanya, kalau saya memang selama ini tidak pernah melafadzkan niat, sehingga kalau ya, yang sebagian para jamaah atau kaum muslimin yang ingin mengecek lafadz niat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, coba cek lafadz niat itu dari mana asal muasalnya, maka dia tidak akan dapatkan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat dari para sahabat yang menyebutkan riwayat tersebut. Ya. Karena pelafatan niat itu datang dari ya para mutaakhirin belakangan. Ya. Dengan alasan untuk memperkuat azam, untuk memperkuat tekad ya, seseorang dalam melakukan sesuatu, untuk memperkuatnya maka dilafatkan. Itu alasan sebagian kaum muslimin yang beramal melafatkan niat. Ya. Nah, itu kembali kepada apa yang mereka pelajari. Namun di sini kita menerangkan wa mahalluhal qalb, di mana niat itu tempatnya di hati, wa haqiqatuhal azm 'ala syai', dan hakikatnya tekad yang kuat yang berasal dari hati. Wala yushra' at-talaffuz, dan tidak disyariatkan untuk dilafatkan, karena tidak pernah didapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu riwayat pun tentang pelafatan niat. Walaupun sebagian orang mengikuti sebagian ulama yang mungkin mereka berijtihad ya tentang adanya lafaz lafaz niat, maka itu kembali kepada ijtihad ataupun pendapatnya mereka. 6. Tapi kalau mengecek kepada riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lafaz itu tidak akan didapatkan. 6. Jadi ini 9 syarat di dalam melaksanakan salat. Di dalam melaksanakan salat. Ya. Jadi seorang yang terakhir adalah niat. Ketika dia di rumah terdengar azan, dia berwudu. Ya. Ketika dia berwudu, terbetik enggak itu berwudu untuk salat apa? Terbetik di hati. Ya. Dia ya, langsung spontan ya. Ketika seorang berjalan ke masjid, ya, itu dia berjalan untuk niat salat asar, niat untuk salat maghrib, niat untuk salat isya. Ya. Itu sudah spontan, niat itu muncul. 6. Baik, bagian yang keempat, fi arkaniha. Kita bahas sekarang rukun di dalam salat. Ya. Wa arkanuha 14 ruknan, dan rukunnya itu ada 14. Rukunnya ada 14. La tasqutu 'amdan wala sahwan wala jahlan. Tidak bisa tergugurkan karena ya, kesengajaan ya, atau lupa ataupun kebodohan. Jadi rukunnya ada 14. Yang pertama al-qiyam. Yang pertama berdiri. Fil fard 'alal qadir muntasiban. Yang pertama wajib berdiri untuk salat wajib. Untuk salat fardu maka rukun yang pertama berdiri. Wa qumu lillahi qanitin, Allah mengatakan, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk, yaitu menjalankan perintahnya, itu salat. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada Imran bin Husain, salli qa'iman. Nabi katakan kepada Imran bin Husain, wahai Imran, salatlah dalam keadaan berdiri.
Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu berdiri, duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janb. Kalau engkau tidak sanggup duduk juga, maka berbaring. Fa in tarakal qiyam fil fariidah li'udhr kam marad wa khauf wa ghairi dzalik fa innahu yu'dzar bidzalik. Kalau dia meninggalkan berdiri, artinya dia tidak berdiri ya, saat melakukan sholat wajib dikarenakan ada uzur seperti sakit, dalam keadaan takut, ya, genting, dalam keadaan perang, ya, lagi kontak senjata, fa innahu yu'dzar bidzalik, maka dia ya diberi uzur dalam hal tersebut, wa yusalli hasab haluhu, dan dia bisa salat sesuai dengan keadaan yang dia mampu, qa'idan aw 'ala jan, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini untuk salat wajib harus berdiri, tidak boleh duduk kecuali ada uzur. Ya. Uzur syar'i seperti sakit dan yang lainnya. Seperti sakit atau seperti seorang dalam kendaraan, di dalam bus, dalam pesawat, gimana dia berdiri untuk sholat? Nggak bisa. Ya, bahaya. Ya. Nah, maka dia tetap duduk sholat dalam keadaan duduk. Ketika sujud dia cukup membengkukkan sedikit punggungnya. Isyarat bahwasanya itu ruku atau isyarat bahwasanya itu sujud. Nah, amma salat nafilah, adapun salat nafilah berdiri itu bukan wajib, berdiri itu bukan rukun. Ya, tapi berdiri itu sunnah walaysa ruknan. Kalau untuk salat sunnah, berdiri itu sunnah. Ya. Sehingga kalau kita salat sunnah maunya duduk, sah salatnya. Walaupun nggak ada uzur. Walaupun nggak ada uzur. Ya. Alasannya apa? Malas. Ya, capek berdiri, ya, mau sholat duduk aja, tapi sholat sunnah, maka sholatnya sah. Nah, sholatnya sah. Tapi lakin sholatul qa'im fiha afdal min sholatil qa'id. Tapi sholatnya orang yang berdiri, sholat sunnah yang dilakukan dengan cara berdiri lebih afdal daripada sholat sunnah yang dilakukan dengan cara duduk. Nabi SAW bersabda, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Salat sunnah yang dilakukan dengan cara duduk itu pahalanya setengah, ya, pahalanya setengah dari orang yang salat berdiri. Dia salat sunnah, dia lakukan berdiri, misalkan dapat nilai 100. Maka orang yang salat duduk nggak ada uzur, ya, tapi salat sunnah, maka salatnya sah, dia cuma dapat nilai 50. Dia dapat nilai setengah, ya, setengah dari pahala orang yang salat berdiri. Nah, ini untuk sholat sunnah, ya. Walaupun nggak ada uzur boleh duduk, tapi pahalanya berkurang. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh duduk kecuali ada uzur, sakit atau yang lainnya. Nah, makanya kita kadang kalau sholat tarawih di sebagian tempat, di pesantren-pesantren, di ma'had atau di masjid-masjid, ya, yang satu rakaatnya mungkin dibaca sampai berlembar-lembar, ya, kan orang-orang tua kadang capek, pegel, ya, dia boleh duduk, lagi sholat, udah nggak sanggup lagi, udah pening misalkan, atau aduh lama kali udah pegel kaki, udah gemetar lutut, dia duduk, boleh. Kemudian kalau dia sudah stabil kembali, dia berdiri lagi, dia lanjutkan, ya. Seperti misalkan antum pernah praktek sholat di 27 Ramadan, ya. Sholat dari habis Isya sampai subuh, sampai sahur. Di malam 27 Ramadan, itu di sebagian tempat masih mempraktekkan. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, tata cara sholat malam Nabi SAW di bulan Ramadan itu ada 3. Ya, yang pertama, Nabi SAW pernah sholat dari ba'da Isya sampai sepertiga malam pertama. Ya, sampai sepertiga malam pertama, habis Isya mungkin ya sampai jam 10 selesai. Dan Nabi SAW pernah sholat, ya, dari habis Isya sampai pertengahan malam. Itu dilakukan oleh Nabi SAW di malam 25. Ya. Kemudian Nabi SAW praktek yang ketiga, Nabi sholat tarawih dari ba'da Isya sampai sepertiga malam terakhir, sampai sahur. Ya. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang sahabat, hampir-hampir kami tidak sempat makan sahur.
Ya. Karena hampir menjelang subuh, salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 ya keadaan salat Nabi SAW di bulan Ramadan. Ya. Berakhir di sepertiga malam pertama, kemudian yang kedua berakhir di pertengahan malam, yang ketiga berakhir di sepertiga malam terakhir, hampir mendekati subuh. Nah, itu bacanya ya, kerjainnya 11 rakaat, tapi 1 rakaatnya panjang. Ya, kita pernah praktekkan itu 2 rakaat 1 juz setengah. Ya. Rakaat pertama itu 1 juz, rakaat kedua setengah juz. Sujudnya lama, rukuknya lama, semuanya lama. Ya, yang paling berat itu ketika rukuknya lama. Ya, itu sampai gemeter. Itu asli gemeter. Yang muda pun mau rasanya duduk. Nah, ketika berdiri itu nggak bisa spontan, berdiri pelan-pelan, ya, mengikuti irama pinggang. Ya. Nah, saking lamanya ruku, kemudian baru sujudnya juga lama. Dan seperti lanjut ke rakaat kedua, setengah juz lagi. Ya. Ditotalkan 2 rakaat itu hampir 1 jam. Salatnya 2 rakaat itu hampir 1 jam, 45 menit sampai 1 jam, lama sekali. Nah, maka keadaan-keadaan seperti ini kita dapat itu kan salat sunnah. Boleh dia duduk kalau dia nggak sanggup berdiri. Nah, sekiranya dari awal dia sudah duduk, nah ini panjang dari awal aja duduk. Sah. Tapi pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Tapi kalau dia berdiri ketika capek dia baru duduk, maka pahalanya tetap full. Kenapa? Dia duduk karena ada alasan tadi. Dia nggak sanggup, pinggang udah nggak kuat lagi. Nah, taib. Rukun yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram. Ya. Allahu akbar. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Dan takbir hanya berlaku takbir Allahu akbar. Tidak berlaku kata-kata yang lain atau terjemahan Allah Maha Besar. Enggak berlaku. Tetap Allahu akbar. Ya. 6. Tahrimuha takbir wa tahliluha assalam. Salat itu ya, tidak boleh melakukan apapun apabila telah dimulai takbir, dan dia baru boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam salat apabila telah berlaku salam. Ya. Dan tidak sah salat seseorang tanpa takbir. Dan takbir ini, takbiratul ihram, memiliki keutamaan tersendiri apabila seorang bisa takbir bersama imam. Jadi ada keutamaan takbiratul ihram bersama imam dan ada keutamaan salat di saf pertama. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah itu rukun. Ya. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak boleh, ya, tidak ada salat atau tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa yustathna min dzalikal masbuk, diperkecualikan kalau dia masbuk. Kalau dia masbuk, ya. Kalau dia dapati imam sedang ruku, maka dia takbir langsung ikut ruku. Takbir Allahu Akbar, ruku. Langsung ikut ruku bersama imam. Nah, kalau dia dapat ruku bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Kata Nabi SAW, man adrakar ruku, faqad adrakar rakaat. Siapa yang mendapati ruku bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Nggak perlu bangun dia nanti ketika imam salam. Syaratnya dapat ruku. Tapi kalau dia ruku, imam bangkit dari ruku, berarti dia nggak dapat ruku itu. Ya. Tapi kalau imam ruku, dia datang, mungkin ruku imamnya lama. Ya. Ini kadang ada imam seperti itu kan. Ya, lagi ruku, bunyi pintu masuk. Dia lamakan rukunya. Biar orang bisa dapat rakaat pertama. Nah, maka di situ dia dapat rakaat pertama. Kalau bisa ruku bersama imam. Ya, dapat membaca doa-doa dalam ruku. Tapi kalau nggak dapat, maka dia berarti dihitung masbuk. Ya. Atau dia dapati imam dalam keadaan sujud, maka dia masuk, nggak perlu baca Al-Fatihah, takbir langsung sujud. Ya. Karena dia nggak dapat rakaat ketika itu,
Dan dia juga harus nambah 1 rakaat. Kalau dia telat 1, kalau dia telat 2, nambah 2 rakaat. Baru ditambahannya itu nanti dia membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi ketika seorang terlambat tidak perlu dia menunggu imam berdiri. Ya, karena sebagian orang kita masih melihat ketika dia masuk masjid, imam dalam keadaan sujud. Ya, dia berdiri di situ. Ya, sampai sambil menunggu imam dalam keadaan berdiri tegak. Di rakaat berikutnya baru dia takbir. Nggak perlu ikut. Nggak perlu menunggu imam berdiri tegak. Tapi ketika dia masuk, dia langsung ikut. 6. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapati imam, ya, kemudian dia langsung masuk ke dalam salat tersebut, wa ma fatathu fa'atimmu. Apa yang terluput maka dia sempurnakan. Yang terluput dia sempurnakan. Nah, yang keempat, rukun yang keempat ruku. Ya, ruku, dan seorang ruku dia bertakbir Allahu Akbar ruku, dan posisi ruku punggungnya rata. Dari kepala punggungnya ini rata. Terkadang ada orang ruku begini. Ya, seperti perosotan. Kepalanya ke bawah. Ini ruku yang salah. Ada orang yang rukunya kepalanya dongak. Ini juga salah. Ruku yang benar, punggungnya rata dengan kepalanya. Maka ini bisa dipraktekkan. Kalau di rumah sama istri, tanya, wah istriku punggung udah bengkok, punggung udah rata atau belum ini? Ya. Kalau sudah rata, maka kita rasakan, oh ratanya sekian. Ya. Segini, ini segini rata. Ya. Nggak bisa kita rasa-rasa. Tapi kalau harus diperlihatkan dulu. Apakah dengan teman, apakah dengan istri. Kadang kita orang ruku itu sampai ke bawah. Seakan-akan dia punya target tangannya itu harus sampai ke lantai. Nah, itu ruku yang sempurna. Ini olahraga namanya. Bukan sholat. Ya. Jadi punggungnya rata, lurus. Kemudian dia bangkit dari ruku. Yang keenam dan yang kelima, bangkit dari ruku, al-i'tidal minhu qa'iman. Kemudian i'tidal. Itu berdiri tegak. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian yang ketujuh, sujud. Ya. Sujud dengan 7 anggota tubuh menempel ke ke lantai. Itu kedua telapak tangan, batang hidung. Ya. Jadi harus menempel. Sepesek apapun ini hidung harus nempel. Ya. Kemudian jidat. Ya. Tidak masalah jidat itu misalkan ketutup peci seperti ini atau ketutup sorban. Ya. Maka tidak mengapa hal tersebut. 6. Ya. Sebagaimana lutut. Ya. Lutut orang pakai celana atau pakai sarung, tutup enggak lututnya? Tutup kan? Ya. Makanya kadang orang mempermasalahkan, ini kalau sholat itu pecinya harus begini. Nah, biar apa? Jidatnya nempel ke sujud. Sekalian aja bilang angkat celananya lutut, biar lututnya nempel. Kan logikanya seperti itu. Nah, maka sholat nggak perlu seorang itu ngangkat peci sampai segini. Atau ngikat sorban kemari. Cukup dia pakai peci sebagaimana sewajarnya. Ya. Yang terkena ini tidak jadi masalah. Sebagaimana lutut juga tertutup dengan celana, tertutup dengan kain sarung. Nah, yang penting dia nempel. Kena di lantai. Begitu juga 2 telapak kaki, tidak boleh gantung. 2 telapak kaki itu menempel ke bawah dan dihadapkan ke kiblat, dibengkokkan ke kiblat. Kemudian kedua lutut, 2 telapak tangan ini dibuka sejajar bahu atau sejajar kepala. Ya. Ini sejajar kepala atau sejajar bahunya dan dia buka renggang. Kalau dia sholat sendiri, dia buka selebar-lebarnya. Kalau dia sholat berjamaah, hendaknya dia melembutkan siku-sikunya. Dia sesuaikan. 6. Kemudian bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Itu 2 rukun di situ. Bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Yang tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian yang ke-10,
tumakninah di setiap rukun. Tumakninah. Ya, jangan seorang sholat seperti cepat sekali. Belum habis dia baca, nggak tumakninah, nggak tenang. Apalagi imam. Maka sebagian para ulama mengatakan imam yang sholat tidak tumakninah, makmum boleh berpisah dari imam. Boleh. Kenapa? Imam nggak tumakninah. Ya. Kita baru sujud, dia sudah bangkit. Kita baru bangkit, dia sudah sujud lagi. Ya. Ini seperti orang kebut-kebutan. Ya. Tidak tumakninah. Ya. Ini kayaknya imam nggak baca apa-apa ini. Dia cuman ya apa namanya gerak-gerak gitu saja. Ini nggak boleh. Ya. Maka kalau makmum temukan imam seperti itu tidak tumakninah, dia boleh pisahkan dari imam, dia sholat sendiri. Kenapa? Dia yakin bahwasanya sholat imam tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena batal rukun tumakninah. Tumakninah itu rukun. Ya, ketenangan di dalam sholat itu rukun. Sehingga kalau tidak tumakninah batal sholatnya. Ya. Seperti video tersebar orang sholat tarawih 20 berapa rakaat itu? 23 rakaat berapa menit? Nah, itu sholat atau atraksi. 27 rakaat bisa selesai nggak sampai 10 menit. Bahkan 7 menit. Ini sholat apa? Apa yang dia baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah musta'an. Ini tidak benar sholat seperti ini dan tidak sah. Bukan hanya sekedar tidak sah, berdosa. Karena apa? Tala'ub bil ibadah, itu bermain-main di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Kemudian duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir. Kemudian salam. Dimulai dari kanan dulu, kemudian baru kiri. Dan lafaz salam itu ada 4 lafaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ke kanan saja, ke kiri enggak. Ya, sekali. Kan sering itu kanan saja, ke kiri enggak. Ya, tapi itu biasanya orang praktekkan di sholat jenazah. Walaupun ada juga di sholat wajib. Dan yang masyhur, yang paling banyak dipraktekkan kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Ya. Dan dalam salam, ini juga kebiasaan. Kadang ada orang salam menggelengkan kepala. Ya, ada titik-titik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sering lihat kan? Nah, itu kebiasaan yang tidak ada asal-usulnya. Jadi assalamualaikum, dari as dia garak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri ke kanan tidak ada titik untuk menunduk. Itu kebiasaan yang tidak ada asal muasalnya. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang harus dikikis. Ya. Karena ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh seorang mengada-ngada atau membuat cara-cara tersendiri. Maka cara-cara tersendiri itu dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tertibul arkan ala ma taqaddam bayanuh. Tertib. Tidak boleh lompat. Ya. Dari apa namanya? Dari berdiri habis baca ayat, kemudian langsung sujud. Habis sujud baru ruku. Habis ruku duduk di antara sujud, baru sujud lagi. Nah, ini nggak boleh. Harus tertib sesuai dengan urutan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti wudu. Wudu juga ya rukunnya harus tertib. Nggak boleh seorang itu habis basuh muka, ya basuh kaki. Habis basuh kaki baru naik ke tangan. Ya. Nah, ini tidak boleh. Harus tertib sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun yang kelima dan yang keenam ini masalah tentang wajib-wajib salat. Ya, apa saja wajib-wajib salat, kemudian ada sunnah-sunnah dalam salat. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah.
Kita cukupkan hari ini dengan 2 pembahasan, syarat dan rukun. Adapun wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya kita bahas di kemudian hari insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup ya. Ada pertanyaan? Baik. Iya. Iya. Ya. Jadi masalah jidat ya harus menempel. Baik. Kalau dia harus menempel ke tanah misalkan, kan asalnya tanah. Kalau memang harus menempel ke tanah, itu masjid sudah banyak sekali lapisan. Kan begitu. Sudah banyak sekali lapisan. Kalau kita mau hitung lapisan peci, lapisan karpet, lapisan keramik, lapisan semen, pasir, tanah baru sudah banyak kali. Kalau kita mau akal-akalan seperti itu. Sehingga di dalam agama kita itu mudah difahami, yang penting dia terkena tempat sujud selesai. Yang enggak sah itu ngantung. Ya. Gantung, jidatnya ini ngantung. Jadi ketika dia sujud, jidatnya tidak dia kenakan di lantai, bergantung. Atau bergantung sama hidungnya terlalu mancung. Nah, ini yang tidak sah. Tapi kalau hanya sekedar peci ataupun rambut ataupun sorban tidak masalah. Itu tetap dihukumi menempel ke tempat sujud. Dia tetap dihukumi. Adapun ini kan mukammilatis shalah. Ya, penyempurna dalam salat, adanya peci, adanya sorban, dia tidak menghalangi seorang untuk sujud. Nah. Baik. Terus Ustaz, ini yang pertama tadi dan bawahnya pada tasikus Allah ini waktunya wala ba'da puji illa bi'udri itu gimana? Wala tasikus salatan maka tidak sah salat sebelum masuk waktunya. Ya. Wala ba'da puji dan tidak sah salat ba'da puji sesudah masuk sesudah keluar waktunya illa bi'udri kecuali uzur seperti seorang safar, kecuali uzur seperti orang ketiduran, ya maka kapan dia bangun di situ dia sholat, kapan kendaraannya berhenti maka di situ dia melakukan sholat. Misalkan sholat zuhur, ya, dia ingin jamak qasar, dia sholatnya di asar, waktu zuhur udah habis, ya itu uzur namanya. Dia boleh sholat ketika waktunya sudah habis. Karena uzur yaitu musafir. Atau dia tertidur. Baru pulang dari Banda Aceh sampai rumah jam 12 siang. Atau jam 11 siang. Sampai udah terkapar di rumah. Tiduran. Bangunnya jam 5 sore. 2 sholat terlewatkan. Ya, sholat zuhur dan sholat asar. Aduh, sudah habis waktu. Ya udah nggak usah sholat. Nggak boleh. Tetap dia sholat. Ya. Tetap dia, kapan dia bangun, di situ dia melaksanakan sholatnya. Nah, Allah Ta'ala. Kalau, ya. Jadi uzur banyak. Ada uzur yang syar'i, ada uzur yang tidak syar'i. Uzur yang syar'i itu uzur yang dimaklumi di dalam syariat. Artinya ada dispensasi di situ. Dan ada uzur yang dibuat oleh manusia, dianggap oleh manusia tapi tidak dianggap di dalam syariat. Ya, silahkan dia katakan itu uzur tapi tidak dianggap di dalam syariat, maka dia menanggung resikonya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ketika ada kumandang azan telah dikumandangkan, apalagi hari Jumat ya, maka harus dihentikan. Idza nudiya lis-shalah. Ya, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegera untuk salat itu ke masjid, wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas yang lainnya ya. Tidak boleh dikerjakan. Nah, ya. Tapi kenapa di waktu bangkit dari kita bacakan sami Allah. Sedangkan di tempat lain Allahu Akbar. Nah, ya. Pertanyaan yang bagus. Adapun alasan secara detailnya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Hanya saja kita bisa memberikan alasan demikian yang diajarkan oleh Nabi dan demikian yang tetap di dalam tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya. Kenapa beda di bacaan ketika bangkit dari ruku dengan bacaan-bacaan perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain? Semuanya Allahu Akbar. Kenapa di situ sami Allahu liman hamid wallahu a'lam. Ya. Sebagaimana juga berbedanya bacaan-bacaan antara di satu rukun ke rukun yang lain juga berbeda-beda. Di doa sujud ini, doa i'tidal ini, ya. Nah, wallahu taala alam, yang jelas itulah ya susunan ataupun bacaan dan cara yang telah tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal-hal yang seperti itu kita tidak dituntut untuk mencarinya karena dia sudah perkara yang muhkam, sudah perkara yang jelas dan tidak perlu dipertanyakan. Mungkin sebagian para ulama atau sebagian guru tahu sebabnya, ya maka bisa mereka menjawab, namun untuk saat ini kita tidak bisa menjawab tentang hal tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian cara salat yang berbeda ini menjauhkan diri daripada najis. Iya. Menjauhkan diri daripada najis, kita menjaga dari najis. Tidak, tapi salah di dirinya ya. Tidak. Ada persoalan itu menanggung najis. Kita akan pakai mikrofon. Kita punya amplifier. Yang amplifier itu naik cicak. tadi sebetulnya ada mahal seberapa sanggup. Jadi ada mahal nggak mengikuti imam. Iya. Lantaran imamnya memakai mikrofon pada bukan wireless. Iya. Kelihatan ada tidak tapi kalau baca mahal belah seberapa mampu itu bisa mengikuti. Iya. Kalau mengapa macam mikrofon dan imam langsung pakai ini kan? Dia persoalannya makmumnya banyak mendikte dengan persoalan. Iya. Baik. Kan ada suara sumbang lagi. Kalau tali kabel itu tidak bergerak, itu tidak bunyi. Walaupun di amplifiernya ada etika, ada itu. Yang bergerak cuma dari tempat sudut 6, tapi dia ada mungkin apa. Itu yang jelas bukan. Yang pertama masalah cica. Ya. Apakah najisnya cica itu muttafaq, disepakati, atau dia termasuk najis yang ma'fu, ya, najis yang termaafkan. Ya. Maka di sini ada khilaf tentang cica. Ada yang mengatakan bahwasanya tai cica itu dia najis sebagaimana najis-najis yang lain, harus dihilangkan dan tidak sah kalau ada di tubuh seseorang, di pakaiannya atau tempat salat. Ya.
Dan ada yang berpendapat bahwasanya tai cicak, kotoran cicak, dia kotoran yang najisnya ma'fu, ya, termaafkan, tidak dipermasalahkan. Hanya saja sebelum sholat, apabila dia mendapati kotoran cicak, maka dia bersihkan terlebih dahulu. Yang namanya kotoran, walaupun ma'fu, walaupun termaafkan, maka hendaknya dia bersihkan pula. Ya. Maka itu permasalahan tai cicak. Terkadang ada orang ya memvonis sholat seseorang tidak sah gara-gara tai cicak. Padahal kalau dia telusuri itu ada permasalahan ya khilaf di situ. Maka dalam masalah ini seorang ya tidak perlu dia vonis memvonis ataupun gontot-gontotan dalam permasalahan khilaf. Ya. Kemudian yang kedua masalah kabel tadi. Ya. Ini saya banyak dapat contoh yang seperti ini berangkat dari ilmu kalam. Ya. Ilmu akal-akalan, dan ini sebenarnya takalluf, memberat-beratkan. Maka kalau ada kotoran cicak ataupun perkara najis ya, yang berada di satu tempat, di satu wire misalkan, tali yang terhubung dengan mic, terhubung dengan aplikasi di dalam sholat, maka sebenarnya itu tidak bermasalah ya. Karena dia tidak muttasil, tidak berhubung seperti berhubungannya listrik. Dia tetap kotorannya di sana, kita sholat di sini, maka dia tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Nah, maka kalau itu berkait, ini takalluf, kita harus cek nanti wire sound system yang ada di atas plafon. Ya, ini akan memberatkan, dan Islam tidak memberat, ajaran Islam tidak memberatkan seperti itu. Jadi yang dilihat najisnya itu di mana? Apakah di tempat kita ataupun di luar tempat kita melaksanakan ibadah? Kalau di luar, maka itu tidak ada masalah. Misalkan di sini keramik, kita sholat di sini, ini keramik ini nyambung keluar. Ya. Di sana ada kencing anak kita. Ya, kencing anak kita, atau dia baru ya mencret misalkan, maaf cakap, di teras. Ini kan keramik nyambung ini. Kemari. Nah, kita sholat di sini, kita nggak ada urusan dengan kotoran yang di luar sana, karena kita sholat di tempat yang suci. Maka akal yang seperti itu tidak sampai ke dalam perkara syariat. Maka yang kotornya di sana, orang yang sholat di sini tetap sah. Tidak bersambung najisnya itu sampai kemari, seakan-akan ada ya seperti hubungan listrik gitu ya. Tidak ada. Nah, wallahu taala a'lam. Karena kalau difahami seperti itu repot gitu. Dalam beragama repot gitu. Ya. Nah, maka itu dalam perkara-perkara yang dikatakan oleh para ulama takalluf. Jangan seorang itu takalluf, yaitu memberat-beratkan diri di dalam agama, yang agama sendiri, syariat sendiri tidak memberatkan penganutnya. Nah, wallahu taala. Imam itu itu baik tidak dia. Jadi dia batalkan bayarnya. Jadi kami pun suruh salahnya ada hubungannya. Di situ perlu fikih salat. Yang pertama sebenarnya masalah tai cicak tadi itu perkara yang ma'fu sebenarnya, termaafkan. Kalaupun dia keluar, fikih salatnya gimana? Yang di belakang maju menggantikan posisi imam. Makanya dalam salat yang di belakang imam tuh hendaknya orang-orang yang mengerti fikih salat, ya, mengerti hukum salat. Sehingga kalau imam tiba-tiba sakit perut atau keluar angin, otomatis batal, maka yang di belakang maju meneruskan apa yang dibaca oleh imam. 6. Meneruskan gerakan imam. Kalau dia batalnya ketika sujud, maka yang di belakang maju sujud, kemudian bertakbir, lanjut terus. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Yang batal imam, dia silahkan keluar, dia ambil wudhu lagi, kemudian dia jadi makmum. Yang tadinya dia imam, ya, dia bersuci lagi, keluar, kemudian masuk lagi masjid. Kalau masih ada jamaah, dia ikut sebagai imam. Nah, seperti itu. Ya, maka sebenarnya tidak perlu mengulang sholat, seharusnya dia maju. Tapi kalau sudah terjadi ya sudahlah. Ya. Nah,
imam itu ketika batal langsung otomatis dia tidak boleh lagi memberikan perintah untuk dia bangkit, langsung begitu dia batal dia langsung keluar. Dia langsung keluar. Ini kejadiannya kalau imam lagi sujud. Ada tahu. Ada lah kalau udah lama dia lihat itu dia dalam posisi itu dulu dia ngasih apa ketika udah dia bisa untuk kan tidak mungkin dia sujud di jalan sendiri. Apa dia di posisinya sesama makmum itu dia ngasih kode atau dia bertakbir di situ ketika dia sudah bisa berdiri posisi diri baru dia maju ke depan. Itu gimana? Yang pertama kalau posisinya sujud maka imam dia keluar ya itu dalam keadaan pasti makmum tahu sadar dia imam keluar kecuali posisi imamnya jauh sekali dari makmum ya. Maka juga posisi imam itu jangan terlalu jauh, cukup berjarak 1 jengkal tempat sujudnya ya, maka di depannya langsung berposisi imam. Maka ketika imam sudah keluar tersadar sama orang yang di belakang, maka yang di belakang dia bukan merayap juga, tapi dia sesuaikan, dia bangun, dia berjalan, dia bertakbir untuk kemudian dia posisi sujud, kemudian dia langsung posisi sujud, tidak bertakbir lagi. Kalau bertakbir nanti bingung makmum. Ya, dia langsung di posisi sujud, ya, langsung dia Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Imam yang pertama sudah ke kamar mandi. Ya. Nah, masalah mengkode apakah imam batal kasih kode, aku batal nih, misalkan. Apakah harus memegang dia ataupun dengan isyarat? Wallahu taala alam di situ. Yang jelas kalau memang makmum tersadarkan imam batal dan dia keluar nggak ada lagi imam, maka dia otomatis berarti ini kewajiban saya untuk mengganti. Dia langsung ganti. Nah, cukup ya? Udah. Ya. Oke. Dulu ceritanya Nabi lagi salah, datang ke Nabi-nya naik ke pundaknya. Kita salah nasa. Alasannya ibunya agak kita katakan. Kemarin dia salah zuhur, ini anak saya. Naik ke pundak saya. Dan salah saya nggak sah, ini belum habis. Dan salah saya kembali. Kemana ya itu? Baik. Anak kecil yang belum baligh ya, belum khitan, dia dihukumi suci tidak najis. Ya. Jangan salah difahami, yang najis itu kotoran yang ada di dalam kulit kepala zakarnya dia. Itu yang najis yang harus dibuang. Sehingga kotoran itu ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan kulit yang suci. Dan dia berpakaian dengan suci. Sehingga kalau dia bersentuhan dengan, karena itu tersebar juga ya, ajaran seperti itu, di mana kalau seorang ayah, dia sudah berwudu, nggak boleh salaman sama anaknya laki-laki yang belum disunat. Kenapa? Karena dia najis, batal wudunya. Ini saya nggak tahu ini fikihnya dari mana. Ya. Anak laki-laki itu suci, ataupun anak perempuan itu suci. Tidak ada yang membuat dia najis. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang kafir, mereka itu najis. Najisnya itu maknawi. Apanya yang najis? Akidahnya najis. Tubuh orang kafir kalau bersentuhan sama kita nggak batal. Ya, wudu kita. Mereka suci, mereka baru duduk di sini, misalkan bertamu di tempat kita, orang Cina atau siapa, ya. Dia dalam keadaan pakaian bersih, dia tidak najis, kecuali dia memang membawa najis. Ya. Innahum rijisun, para ulama menjelaskan najisnya orang kafir itu maknawi. Apa yang najis? Akidah dia, najis, kotor, ya. Sehingga tidak boleh diikut. Itu orang kafir. Apakah kita mengatakan anak sendiri najis dikarenakan mereka belum dikhitan? Ini tidak benar. Anggapan seperti ini harus dirujuk kembali kepada rujukan-rujukan yang benar. Nah,
Seperti tadi dibawakan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedang sholat, ya, bermain dengan anak-anak kecil, dan para sahabat mereka punya anak, ya, setelah mereka berwudu atau sholat sering sekali mereka, ya, bersentuhan dengan anak-anaknya. Bahkan Nabi SAW, jangan anak, perempuan saja Nabi SAW setelah berwudu mencium istrinya, ya, dan tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau mencium dengan syahwat, ya, itu baru membatalkan wudu. Nah, wallahu taala a'lam. Subhanakallah. Ya. Kalau itu tidak boleh, itu najis. Ya. Maka kan ada sunnah sholat menggendong anak. Kalau anak dalam keadaan nangis nggak bisa diam kecuali dengan kita gendong, kita boleh sholat dalam keadaan menggendong anak atau menggendong cucu. Sebagaimana Nabi SAW pernah menggendong cucunya dalam sholat dengan syarat tidak membawa pampers. Boleh pakai pampers yang baru ganti, tidak ada kencing, tidak ada kotoran. Tapi kalau sudah berisi, maka kita telah membawa najis di dalam sholat, itu tidak boleh. Itu zahir, sesuatu yang zahir dan bisa dibersihkan. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.